Setelah gue pikir-pikir lagi ya, dari semua film yang pernah gue review, yang gue kata-katain sampah, yang gue bombardir dengan kritikan, yang bikin gue maki-maki di sepanjang video, setelah gue nonton film ini, kok itu semua film keputar ulang di otak gue mikir-mikir lagi, nggak ada apa-apanya bos. Setelah gue nonton film ini, bahkan Vina sekalipun ya, yang lu tahu sendiri gue kasih rating serendah apa, yang bikin gue kayak gak habis pikir, gue speechless setelah gue nonton film Vina. Setelah gue nonton film ini, film Vina jadi sekelas Oppenheimer bos. Ini bukannya gue lebay ya, makanya gue peringatin dulu nih sebelum kalian nonton video kali ini videonya bakal full maki-maki. Jadi ya kalau kalian pengen lihat review yang lebih berfaedah, yang lebih berkualitas, yang lebih mengedukasi, mending lu nonton video ngelantur yang lain, atau sekalian nonton review yang lain aja, karena ini bakal full maki-maki. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan ke kalian yang belum join grup Telegram Ngelantur Corps, linknya udah gue taruh di description box. Jadi kalian bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series bareng 1900-an Ngelantur Corps yang udah ada. Ya, jadi feel free to join, ngobrol aja langsung sama yang lain ya. Oke, nggak usah banyak bacot, gue langsung mulai aja pembahasan kita kali ini. Ini judul filmnya adalah Paku Tanah Jawa. Ya, seperti biasa, review yang Ngelantur selalu buat itu adalah versi non-spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya, nggak apa-apa mampir di channel Ngelantur dulu buat tahu first impression dari gue. Kira-kira filmnya gambarannya seperti apa. Meskipun ya, kalau bisa sih buktiin sendiri, biar nggak cuman kemakan dari omongan gue doang. Ya, gue langsung mulai aja. Film Paku Tanah Jawa ini adalah hasil kerjasama dari dua negara ya. Armani Entertainment dari Malaysia, sedangkan Lob Entertainment dari Indonesia. Nah, barulah terjadi film Paku Tanah Jawa ini. Disutradarain sama Bambang Drias. Kalau kalian cek track recordnya udah beberapa kali juga ya bikin film horor lokal. Dan mohon maaf sih, gue nggak tahu, sumpah gue mau review dari mana. Bahkan setelah gue keluar dari bioskop, pas keluar dari pintu teater tuh gue kayak serasa menjadi orang yang berbeda ya. Langsung serasa ini gue hidup di mana? Kok bisa ada film horor lokal kayak begini gitu. Oke, kita mungkin mulai dari plot dulu kali ya, yang paling gampang dulu ya, sinopsis singkat. Nah, ini mau ngomongin sinopsis singkat aja gue ya speechless juga gitu. Kayak gue mau ngomongin sinopsis apa juga. Ya pokoknya ini film intinya mengenai pesugihan. Dan ini udah berkali-kali lu kalau mau cek film horor lokal kita belakangan ini, selalu pesugihan gitu. Lu nggak tahu mau buat ide cerita apa lagi mengenai film horor, atau lu nggak tahu mau buat ending dari film lu kayak gimana, pesugihan adalah solusinya. Itulah di Indonesia kayak gitu ya. Lu nggak tahu nih mau buat apa, ya udah pesugihan aja, udah sesimpel itu. Dan orang juga udah bakal ngerti, oh ceritanya begini, perjanjian dengan setan lah, bla bla bla. Lu coba aja cek track record Ngelantur review film lokal belakangan ini, itu semua pesugihan bos. Tapi gini, dari semua film horor lokal mengenai pesugihan yang pernah gue bahas, semuanya ada konteksnya. Kenapa dia mau pesugihan? Apa alasannya? Itu kan yang menjadi penting. Meskipun ya udah template aja formulanya, tapi ada alasannya. At least lu punya alasan gitu. Di film ini nih, mohon maaf ya, kenapa gue nggak bisa kasih sinopsisnya? Karena ini cuma mengenai pesugihan, dan gue nggak tahu karakter utama di film ini yang namanya si Handani ini ya, kenapa dia melakukan pesugihan? Apa alasannya? Apa konteksnya? Apakah dia pengen menjadi seorang primadona di desanya? Apakah dia pengen memperoleh sebuah kekayaan? Pengen jadi sultan di desa? Itu gue nggak paham sama sekali. Nggak ada ceritanya, men. Lagi-lagi mohon maaf aja nih. Biasanya gue setelah keluar dari bioskop nonton film tertentu gitu, itu pasti kayak ada something yang gue dapatkan gitu. Entah dari badan gue makin seneng gitu, makin happy. Ada hormon yang keluar gitu, at least yang bikin gue happy gitu. Endorfin apalah ya. Atau dari otak gue at least makin pinter, dapat ilmu baru. Nih setelah nonton film ini otak gue kosong bos. Gue lebih saranin kalian mending minum vitamin C 1 tablet daripada lu nonton film ini. At least lu minum 1 tablet vitamin C, lu dapat asupan vitamin bos. Film ini nggak dapat apa-apa, otak kosong, badan hampa gitu. Karena literally sepanjang film, bukan dari sisi aspek teknisnya doang yang nanti kita bakal bahas yang lebih parahnya lagi, tapi dari sisi cerita pun nggak ada sama sekali yang di deliver. Cuman mengenai pesugihan
Tok, udah. Ya anggap aja deh ya, meskipun konsep ceritanya cuma mengenai pesugihan, lu nggak punya ide lain apa-apa gitu ya. Kalau fase penceritaan yang dituturkan lewat filmnya tuh rapih, at least rapi aja. Nggak usah keren, nggak usah spesial, rapi aja gitu. Itu masih bisa dinikmati sebagai film, meskipun ya mungkin akhirannya juga bakal sampah-sampah juga. Tapi masih rapi, at least. Ini kagak, men. Gue serasa nonton film ini kayak kagak pakai storyboard buatnya. Lu tahu storyboard gak? Gue sebagai desainer aja yang buat bikin video aja misalnya gitu ya, itu video singkat mau buat iklan atau buat video animasi kayak 2 menit aja itu at least ada storyboardnya, menceritakan dari penceritaan ini gitu loh. Scene ini ke scene ini tuh ada storyboardnya. Ini film serasa nggak dibuat pakai storyboard. Berantakannya tuh bener-bener seberantakan itu. Konflik yang misalnya dari plot pertama nih, ini ada konflik nih ya, nggak diselesain, kita lanjut ke subplot dulu nih, bla 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 bla, terus masuk ke plot 1 lagi, lanjutin lagi plot 2 lagi. Apa ini? That is one big pile of shit. Ya gimana ya, bahkan mahasiswa S1 sekolah jurusan perfilman aja, atau bahkan orang yang bukan sekolah perfilman, orang yang cuman suka sama film, harusnya ngerti mengenai age sequence kan. Gue udah berkali-kali jelasin sama kalian. Age sequence 1, 2, 3 dibagi pembabakan. Jadi kalau film itu dibagi 3 babak, Act 1, Act 2, Act 3. Dari 3 babak dibagi lagi jadi age sequence. At least kalau lu mengikuti age sequence aja, film lu masih bisa dinikmati gitu, meskipun ya udah template aja mungkin gitu. Nah ini mohon maaf, age sequence aja kagak ada. Penceritaannya aneh banget, sampai ke endingnya pun, endingnya juga gak ada cerita yang dijelaskan secara jelas. Gue berkali-kali kan kritik film horor lokal, aduh kenapa sih ada sindrom dongeng lagi, pakai narator lagi, zaman dahulu kala begini. Ya at least kalau lu pakai formula kayak begitu yang gue mungkin bakal kritik lagi, at least masih bisa ngerti gitu. Penonton awam pun, masyarakat yang gak ngerti film pun kayak, oh ceritanya begini, lu bisa nangkep ceritanya. Ya ini mohon maaf, narator kagak ada, penceritaannya nggak jelas, bahkan endingnya pun gue tersiksa, men. Gue tau nggak lo ya, gue baru di tengah film aja gue udah kayak, tolong selesaikan film ini, tolong. Gue sampai berharap ending film Temurun kemarin yang gue maki-maki, yang bikin film Temurun sampah, at least lu masukin lah ending Temurun. Nggak apa-apa. Yang penting film selesai, gue lebih happy sedikit ya. Gue tersiksa nonton film ini, nggak tahu kapan selesainya. Ayo, gue nonton film tuh udah sampai keselonjor, tau nggak? Udah kayak begini gue nonton. Tolong Tuhan gitu. Udah kayak begitu, bos. Oke, kalau kalian anggap kritikan gue tadi itu udah menggila, itu belum apa-apa. Itu baru pengantara ya. Itu kayak kalau misalnya dalam sebuah makalah itu kata pengantar doang. Nah ini kita masuk ke sisi teknisnya. Why? Kenapa ada film kayak gini? Pertama dari acting nih, ini mohon maaf, actingnya sih mau dari semua sisi, men. Kecuali karakter utama kita ya, yang diperankan sama Masayu Anastasia nih sebagai Ibu Handini, yang di poster jelas-jelas nih mukanya dia. Itu oke. Masih tergolong oke, karismanya ada. Ya memang cocok banget dia berperan sebagai Ibu Handini di film ini. Oke aja gitu. Tapi supporting aktornya, figurannya, mohon maaf ya. Kita mulai dari Sining Room aja. Ini karakter sebagai anaknya Ibu Handini. Ini karakter yang penting banget dan berkali-kali muncul di film ini. Diperankan sama Giselma Firmansyah. Ini mohon maaf sekali kalau misalnya aktrisnya nonton video gue kali ini, actingnya nih mohon maaf ya, Anda cringe banget gue. Aduh. Oh no, gringe. Pokoknya gini, gue tuh ngelihat karakter Ningrum di film ini ya, cuman pakai satu ekspresi dari awal film sampai ending. Ekspresi mengerutkan dahi. Kayak begini nih, ekspresinya kayak begini doang dari awal sampai akhir film. Gue nggak ada lihat ekspresi lain dari karakter Ningrum di film ini. Dan kerjaannya nangis terus dari awal sampai ending. Mending kalau nangisnya beneran nangis. Ini nangis bener-bener udah kayak ngeden, bos. Kayak lagi mau boker. Bener-bener, lu tahu kan kalau acting nangis, gue kan dulu dapat pelajaran acting ya, karena gue pernah main sinetron. Jadi gue tahu cara nangis itu gimana, cara mengeluarkan air mata tuh seperti apa. Gue bisa gitu. Dan memang kalau yang masih amatiran, aktor itu pasti ngeden gitu, kayak diginiin supaya ada tekanan sehingga air mata tuh keluar dari air mata. Harusnya seperti itu. Ini kerasa banget seperti itu. Bahkan air matanya aja nggak keluar nih. Ini mohon maaf ya, nggak dipakein insto gitu, at least menambah dramatisir atau gimana, at least ada air mata. Ini enggak, cuma kayak terus terisak-isak. Masalahnya air mata kagak keluar tapi badannya terisak-isak ya. Itu sampai ngap sendiri gue nonton karakternya dari awal sampai ending tuh terisak-isak. Begitu. Dan secara dialog pun, penadaannya, intonasi bicaranya itu
fake banget, kayak lagi baca cerpen di depan kelas, bos lagi dipanggil, ayo Firman baca ke depan ya, baca cerpennya. Itu gua kayak begitu. Lu mau tau nggak? Ada satu dialog nih, ini sampai gue catet men. Abis selesai nonton gue langsung buru-buru, siapa tau gue kelupaan gitu ya. Ada dialog gini, kira-kira gini. Ibuku sama Pak Kusno cuma rekan bisnis ya. Nah ini kira-kira katanya gitu. Ibuku sama Pak Kusno cuma rekan bisnis. Lu tau nggak cara ngomongnya gimana? Kayak gini nih, gue peragain ya. Ibuku sama Pak Kusno cuma rekan bisnis. Ada nadanya bos. Ibuku sama Pak Kusno cuma rekan bisnis. Enggak, ini masalahnya tuh dialognya lagi intens ya. Dia tuh lagi marah-marah. Dia lagi ngobrol, lagi marah-marah sama satu orang pokoknya. Terus dia sempet-sempetnya keluarin nada seperti itu. Ibuku sama Pak Kusno cuma rekan bisnis, cuma rekan bisnis, cuma rekan bisnis. Itu keputar terus di otak gua. Udah figuran-figuran di film ini kayak sekelas FTV, sinetron. Kayak sempet-sempetnya ada tukang cilok yang ngelihat penampakan setan malam-malam gitu ya. Terus dia kan teriak tolong. Gua aja bisa teriak tolong lebih bagus men, actingnya men. Itu tukang cilok nggak dilatih dulu gitu selama 10 menit at least sama sutradara. Gini loh, meskipun secara figuran itu mungkin dia nggak bisa acting, kalau misalnya sutradaranya bener ya, dia pasti bisa membawa karakternya lebih berjalan gitu, lebih works di depan monitor. Ya kan lu bakal take 1, take 2, take 3. Kalau misalnya masih kurang kan bisa take berapa kali. Ya gue yakin ya ini film kayak cuman take 1 kali, take 2 kali udah selesai gitu. Udah kita lanjut aja. Cuman sekedar buat tukang cilok. Tapi kan itu fatal ya. Tukang cilok dengan ketakutan sama setan, artinya penonton harus dibikin relate. Kenapa dia bisa ketakutan begitunya? Kita harus percaya juga ada setan di situ. Dengan cara kita melihat tukang cilok itu ketakutan. Tolong. Fake banget men. Terus ada juga sempet-sempetnya orang yang lagi marah-marah depan pintu kan. Marah-marahnya tuh bener-bener kayak sok-sok mau dibuat marah, melotot gini matanya. Matanya melotot gitu ya. Mata itu kan penting buat acting ya. Nah ini matanya tuh melotot doang. Terus habis itu kayak sok-sok lu ya? Cringe banget nih, mohon maaf ya. Itu baru dari sisi acting. Ini sekarang kita ngomongin sisi aspek teknis yang lainnya ya. Ada editan yang menurut gue parah banget yang harusnya untuk film sekelas layar lebar ya. Jadi ada satu scene dari pengambilan kamera yang wide angle, ada dua orang lagi ngobrol lah, dialog gitu. Terus orangnya lagi begini nih, kayak pergerakan gini kan, wah gitu kan. Tangannya udah begini, udah ngomong gitu loh, udah ngomong. Tapi suaranya belum masuk men. Suara pemeran dari boom mic-nya itu nggak masuk, belum masuk. Nah dari wide angle pas transisi ke close up dideketin. Terus dia begini lagi, baru keluar, baru masuk suaranya. Oi, bla 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 gitu loh. Jadi kayak pas dari wide angle, itu lu ngomong apa? Kayak cuman belagak begini doang. Suaranya telat masuk, pas close up baru masuk. Ini kan kesalahan yang fatal banget ketika lu menonton sebuah film sekelas bioskop yang udah ditayangin secara teatrikal, secara masif di Indonesia gitu loh. Jadi buat kalian yang nggak tahu, film-film kita itu selalu sebelum ditayangin di premier ya, yang buat berita, buat media segala, itu ada screening dulu kan, buat dilihat dulu, dites dulu di layar gitu. Nah biasanya kalau ada kelemahan kan harusnya ketahuan gitu loh. Gue kemarin jujur aja kan, kemarin gue udah bilang gue disuruh ikut screeningnya Marni. Jadi produsernya literally minta gue buat kritik filmnya di depan dia langsung, dan gue lihat tuh, dan gue menemukan satu kesalahan fatal gitu. Ada green screen yang kelihatan, itu jelas banget. Dan gue sampaikan ke pak produsernya, Pak Fransen waktu itu. Gue bilang, ini parah banget nih, kelihatan. Terus langsung dibetulin, langsung dia minta, ini betulin. Krunya langsung diminta editing, diulang lagi, diedit lagi gitu loh. Kan harusnya seperti itu. Nah ini nggak screening atau gimana? Itu jelas banget men. Adegan kayak gitu dari wide angle ke close up itu masa nggak kelihatan? Udahlah, gue di sini nggak terlalu mau ngomongin sinematografi yang keren-keren gimana. Biasa kan gue ngomongin sinematografinya gini, penggunaan angle gini. Ini nggak perlu lah. At least bener dulu lah filmnya gitu loh. Nggak usah ngomongin keren sinematografi dan lain-lain. Nggak, ini filmnya tuh kayak asal jadi. Mohon maaf aja, kayak bener-bener cuma satu take udah. Ini film literally kayak cuman buat yang penting cuan. Kita buat sesederhana mungkin, sesimpel, semurah mungkin. Dan semoga dapat hasil yang memuaskan di bioskop. Gue cuma ngerasa kayak gitu. Kayak sempet-sempetnya ada adegan mantap-mantap di kasur ya. Ini meskipun 13 plus ada adegan begitu. Cuman meskipun gak secara frontal juga ya dikasih lihat ya. Tapi itu adegan mantep-mantep. Lagi cipokan di kasur. Lu bayangin cipokan di kasur. Tapi itu jelas banget gak cipokan men. Kayak ditutupin rambut. Jadi gini nih, ini kepala orang nih. Nah ini yang cewek yang cipok gitu ya. Nah rambutnya tuh nutupin gitu. Jadi sengaja rambutnya ditutupin biar gak kelihatan cipokan. Anggapannya ditrik-trikin gitu. Tapi kan triknya murahan banget. Kayak lu jelas banget jaraknya kayak gini. Jaraknya tuh gak begini, gak lagi cipok. Lagi begini jaraknya. Rambutnya nutupin ya, gue juga tahu. Tapi gak kena cipokannya. Kok bisa nih? Terus kayak ada lah yang orang kelempar, terus dililit ular di atas gitu kan. Terus kayak darahnya keluar gitu kan, kayak kecekek gitu. Lah tapi ular yang ngelilit ya, itu kayak satu di leher, tapi satunya gini ngelilitnya ke bahu gitu.
Jadi lilitnya tuh bukan di leher, jadi nggak kayak kegantung kecekek. Enggak, ini di sini bos. Gue nggak tahu apakah pas pembuatan filmnya ya biar gampang. Jadi lilitnya tuh kalau di leher kan ya lebih susah kan, harus pakai apa mungkin tekniknya gitu, pakai CGI atau pakai apalah. Nah di sini ya udah yang penting gampangnya kita pakai tali atau apa gitu kan. Jadi nggak terlalu bahaya juga buat leher. Terus tinggal dipakein ular dan sebagainya dan apa gue. Jadi kelihatan fake-nya parah banget men. Nah mending kalau misalnya secara teknis tuh amburadul, acak-adul, plotnya hancur banget. Ya udahlah ya kalau misalnya tetap serem gitu ya, at least buat masyarakat yang nggak peduli banget, yang penting serem, yang penting ditakut-takutin lewat filmnya, at least masih takut gitu. Nih mohon maaf jump scare-nya ya Tuhan. Gini ya, lu tahu nggak seberapa banyak gue menghirup oksigen hari ini? Tahu nggak ya? Nah sebanyak itulah jump scare yang ada di film ini. Literally setiap beberapa menit dikasih jump scare, setan yang sama, jeng, jong, jeng, scoringnya sama, sound efeknya sama, dan editan jump scare-nya ya mohon maaf itu kayak editan CapCut bos. Gue juga bisa bikin editan kayak gitu. Cuma literally dari orang kayak gini terus berubah jadi setan, diganti jadi begitu bos. Terus abis itu gue ngeliat makeup setannya juga tolol banget men, kayak tentara. Lu tau nggak? Pakai lumpur, lu tau tentara kan yang diginin pakai cat gitu kan. Itu setannya kayak begitu, pakai begini, terus lu tambahin lah softland Sharingan tuh di Naruto tuh. Jadilah setan di film Paku Tanah Jawa. Udah make upnya kayak gitu, editannya kayak begitu, ditampilin berkali-kali jump scare-nya. Terus kayak gue inget ada satu scene yang wah ini gue nggak bisa maafin sih men. CGI-nya ini parah banget men. Gue juga bisa bikin di CapCut men. Literally kayak gue bisa pakai PNG setan di sini gitu ya. Terus gue turunin opacity-nya. Terus gue bikin animasi aja. Biasa kalau di Premiere Pro gue kasih titik di sini kan. Nah lanjutannya titik di sini, terus kita geser nih setannya ke sini gitu. Nah terus jalan lah gitu. Terus kayak ada orang lagi jalan ngikut setan ngikutin gini. Dengan penggambaran yang kayak PNG, cuman diturunin opacity-nya doang. Gak ada pergerakan setan, cuman geser begini. Astaga men. Terakhir ya nih ya, masalah musik juga parah banget. Masalah musik, scoringnya musiknya ya, itu bener-bener setiap adegan diakhiri dengan intensitas musiknya naik. Jadi udah abis itu ganti scene. Lu bayangin ya, udah gak ada storyboard, klip scene-nya ganti-ganti dengan amburadul, fasenya berantakan. Terus setiap scene-nya dikasih musik. Musiknya murahan, visualnya murahan, plot ceritanya nggak bisa dimengerti sama masyarakat yang nggak ngerti film sekalipun. Lu mau gua kasih rating berapa nih film? Sequence kagak pake, cerita nggak jelas, nggak dapet intinya, gua nggak bisa kasih sinopsis, scoring musik kayak gitu, visual efek kayak gitu, CGI kayak gitu, kayak dibuat dalam sehari syutingnya. Lengkaplah sudah penderitaan gue setelah menonton film ini. Gue bakal kasih final score 1,5/10 alias ini di titik gue sampai mau kasih sampah pun gimana ya. Iya sumpah ya, sekarang gue ada di titik kayak kata-kata sampah itu udah nggak bisa menampung value atau nilai dari film ini untuk poin yang gue sampaikan. Kalau film ini seburuk ini loh, gitu loh. Film ini separah ini loh. Biasa gue kasih sampah sebagai value-nya, poin yang gue sampaikan gitu. Nah ini kata sampah udah gak bisa menampung lagi nih. Ini harus ada kata baru yang gue sampaikan nih. Apakah busuk ya? Ya itu kalian tulis di kolom komentar. Dan lagi-lagi gue gak mau minta kalian kayak jangan nonton film ini atau apa. Itu suka-suka lu percaya sama gue atau enggak, lu boleh buktiin sendiri. Lu nonton filmnya, lu tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu pendapat lu kayak gimana. Lu kasih rating sendiri, lu review sendiri, biar nanti kita para ngelantur korps bisa diskusin bareng-bareng di kolom komentar. Kalau emang jelek, kalau misalnya ada yang bilang bagus, argumennya apa? Siapa tahu gue salah, bisa jadi ya. Jadi ya kita bareng-bareng diskusi lah ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa yang belum join membership community, yang penting join dulu. Dari 1000 per hari kalian bisa join di Critical Thinking ya, dapetin trailer reaction. Biasa gue buat trailer reaction tuh di membership community gitu. Ada grup WA khusus, kita bisa diskusi ya. Untuk ngelantur thinking yang upgrade itu bisa dapetin pembahasan mengenai plot, sinematografi, skrip lewat Movie Lovers Panel. Kita bahas satu-satu, kita ada bahan diskusi bareng-bareng lah. Anggap aja kayak kuliah singkat lah kalau sama ngelantur di ngelantur thinking membership community. Gitu aja ya untuk video kali ini. Sisanya kita debat aja deh. Gue angkat tangan sih sama film ini, mohon maaf. Dah, bye.